Ketemu lagi di seri pemrograman C++. Kali ini saya akan membahas bagaimana kinerja fungsi rekursif versus fungsi non-rekursif. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi rekursif itu tidak selalu lebih baik daripada fungsi non-rekursif. Baik, langsung saja kita lihat contoh programnya. Kali ini saya akan menggunakan problem deret Fibonacci yang bisa kita implementasikan dalam fungsi rekursif dan juga dalam non-rekursif. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa deret Fibonacci itu rumusnya adalah deret ke X itu merupakan jumlahan dua deret sebelumnya atau fx-1 ditambah fx-2. Nah, dari rumusan ini kita bisa lihat bahwa problem deret Fibonacci bisa kita selesaikan dengan rekursif, yaitu fungsi sebuah deret Fibonacci merupakan jumlahan daripada dua deret sebelumnya. Oke, langsung saja kita buat fungsinya. Asumsikan di sini kita menerima masukan berupa deret yang mau dicari, deret ke n. Ya. Kemudian saya ingin menelusuri jejaknya berapa kali fungsi ini dipanggil atau dieksekusi, ya, dengan pencacah, ya. Nah, karena ini rekursif, maka pencacahnya itu kalau bisa terus selalu berulang-ulang dihitung dan inkremental. Karena dia rekursif, nanti kan dia keluar lagi dari fungsinya, masuk lagi begitu. Sehingga saya implementasikan dengan reference, ya. Baik. Sekarang kita fokus di Fibonacci-nya, bahwa deret Fibonacci pertama dan kedua itu adalah 1, sehingga jika n kurang dari 3, yaitu untuk deret pertama dan kedua, maka dia nilainya adalah 1. Dan jika di atas itu, maka inilah yang akan kita pakai. Ya, rumus itu yang kita pakai. Bisa kita panggil di sini Fibonacci ini lagi, ya, secara rekursif. Jadi nilainya adalah secara rekursif Fibo rekursif untuk nilai n 2 sebelumnya, ya. Jadi nilai n-1 dan nilai n-2. Nilai n-1 dijumlah dengan Fibo rekursif n-2. Nah, saya ingin mencacah kapan saja atau berapa kali fungsi ini dipanggil. Ya, ini jadi fungsi utamanya. Sekarang saya implementasikan bagian pencacah, ya. Atau tracing fungsinya, ya. Yaitu setiap dipanggil cacah ini saya increment 1 untuk bahwa ini dipanggil. Kemudian saya tampilkan ke layar ke monitor, ya. Cacah. Nah, kemudian ini adalah bagian dari fungsinya. Menghitung deret Fibonacci.
Oke, selesai sudah deret Fibonacci kita, fungsi rekursifnya. Ya. Kemudian sekarang saya akan lanjutkan dengan non-rekursif. Prinsip yang non-rekursif adalah kita tidak mencari secara memanggil diri sendiri, tapi kita cari satu persatu. Kita tahu bahwa deret Fibonacci, ya, deret Fibo itu yang pertama adalah 1, yang kedua 1, yang ketiga itu adalah jumlahan dari 2 yang pertama, yaitu 1 tambah 1 menghasilkan 2. Kemudian yang keempat itu adalah jumlahan yang ketiga dan yang kedua, yaitu 1 ditambah 1 tambah 2, yaitu hasilnya 3. Kemudian yang kelima adalah jumlahan dengan yang 2 sebelumnya, yaitu 2 dan 3, yaitu 5. Kemudian yang keenam, jumlahan lagi 2 sebelumnya, yaitu 3 tambah 5, itu 8. Dan yang ketujuh, jumlahan lagi yang berikutnya, ya, 5 dan 8, yaitu 13. Dan yang ke-8, lagi-lagi jumlahan 2 sebelumnya, yaitu 8 dan 13 atau 21. Ya, begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau rekursif itu kita dari belakang. Jadi kalau kita mencari yang ke-8, ya, itu adalah jumlahan dari yang ke-7 dan ke-6, gitu ya. Kalau yang keempat itu jumlahan dari yang ketiga dan kedua. Tetapi yang di non rekursif kita bergeraknya maju, bukan mundur ya, bergeraknya maju. Kita cari dulu yang pertama dan yang kedua, lalu yang ketiga bisa kita hitung dari jumlahan sebelumnya, gitu ya. Sehingga kalau saya mencari yang ke n, ya, mencari yang ke n, maka saya harus mencari, ya, yang pertama, ya, cari dulu deret ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai ke n-1. Ya, kita cari sampai ke n-1. Kemudian baru kita bisa mencari ke n. Ya. Jumlahkan ke n-1 dengan ke n-2. Ya, jadi kita cari dari awal nanti maka kita dapat yang terakhir begitu. Ya. Nah, ini saya implementasikan dengan menggunakan array. Jadi saya buat array. Jadi ini masukannya adalah n, kita mau mencari deret ke Fibonacci ke n, dan saya gunakan juga pencacah, ya, integer pencacah, cacah 2 di sini biar berbeda dengan yang di atas. Yang ini saya gunakan cacah 1. Oke, biar berbeda ya, ini cacah 2. Ya. Tetapi karena ini non rekursif, tentu saja fungsinya hanya dipanggil sekali. Jadi letak pencacah tidak kita letakkan di pemanggilan fungsi, tapi kita letakkan di iterasinya, karena kita akan menggunakan iterasi atau perulangan atau loop, yaitu saya menggunakan loop for, ya. Karena saya harus mencari dari deret pertama sampai deret ke n, ya, maka data ini saya tampung di array berukuran n, ya. Jadi saya tampung berupa deret Fibo, ya, sejumlah n, gitu ya. Nanti yang deret Fibo yang pertama saya taruh di deret indeks ke 0 di array Fibo. Kemudian yang kedua saya taruh di indeks ke 1 dan seterusnya, sehingga nanti yang kita cari deret ke n itu ada di indeks ke n-1.
di array Bibo. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa deret pertama dan kedua itu adalah 1, maka bisa kita langsung berikan nilai ini ke elemen 0 dan 1. Ya. Bibo 0, kita beri nilai deret pertama, Bibo 1, kita beri juga nilai yang kedua yaitu 1. Selanjutnya adalah kita mencari deret berikutnya. Ya, deret berikutnya. Nah, tetapi kalau n yang dicari adalah 1 dan 2 begitu, maka ini sudah ketemu jawabannya. Begitu ya, sudah ketemu jawabannya. Ya. Jadi sudah dapat hasilnya yaitu 1. Nah, sehingga saya buat percabangan jika n kurang dari 3, ya, maka dia sudah tahu jawabannya. Dan yang belum tahu adalah nanti jawabannya itu adalah return Bibo n-1. Ya. Kalau yang dicari adalah 1, maka dia yang ke 0. Dicari 2, maka 1, kan sudah dapat 1 ya. Tinggal sekarang kalau yang dicari 3 kan belum dapat nih. Nah, jadi kita harus cari dulu yang ketiga. Lebih besar dari 2, atau kalau pakai 3 juga boleh, lebih besar bersama dengan 3. Nah, ya, jika n lebih besar bersama dengan 3, atau amannya kita gunakan lebih besar dari 2 saja, lebih ringkas ya. Maka kita cari jawabannya, yaitu dengan terus berulang menjumlahkan seperti ini ya, naik terus begitu ya, dari mulai 1. For integer i kita mulai dari 2 ya, kemudian i kurang dari n, i plus plus. Kenapa kita mulai dari 2? Karena 0 dan 1 sudah ada isinya kan, sudah ada nilainya ya. Jadi kita tinggal melanjutkan mencari deret ketiga dan seterusnya. Hasilnya adalah ke i ini kedua itu merupakan jumlahan dari sebelumnya dan sebelumnya lagi. Ya. Jadi Bibo KI itu adalah array elemen KI merupakan jumlahan elemen 2 sebelumnya. Ya, ke i-1 dan i-2. Jadi kalau ketiga itu adalah jumlahan 1 dan 0. Keempat adalah 2 dan 1. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita dapat sampai yang ke n. Ya. Dapat sampai yang ke n-1 ya. Ke n-1 gitu ya. Nah, yang terus berhitung itu kan di sini. Jadi disinilah kita melakukan pencacahan ya. Di sini kita melakukan pencacahan, cacah 2 plus plus, lalu saya cetak non rekursif hitung ke. Nah, cacah 2. Jadi kita tahu nanti berapa kali iterasinya ya, berapa kali dia menghitung deret Fibonacci ya. Karena yang pertama sudah bonus ya, tidak perlu dihitung karena sudah diberikan nilainya itu, karena sudah tahu ya. Yang perlu dihitung dari mulai deret ketiga sampai ke n. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa jumlahnya ya nggak nyampe n begitu ya. Sementara dari sini kita belum tahu nih berapa kali nanti dipanggil, berulang kembali ke dalam dan seterusnya. Baik, ini fungsi non rekursifnya
Jadi terlihat yang rekursif seperti ini ya. Rekursif, sementara yang non rekursif ini. Kita harus menggunakan array dengan kapasitas n. Sementara di sini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita hanya ini hanya untuk keperluan mencacah saja. Jadi datanya tidak perlu ditampung, langsung dihitung, gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba panggil fungsinya. Ya, saya siapkan dulu pencacah, cacah 2, cacah 1. Ini dimulai dengan diinisialisasi dengan 0. Lalu kita panggil langsung saja ya. Panggil langsung ditampilkan begitu ya. Deret saya biar sama, saya buat n dulu, kita cari 10 deh ya, deret ke 10 ya, deret Fibonacci ke n rekursif ya. Deret Fibonacci ke n itu menghasilkan Fibo rekursif n, cacah 1 ya. Kemudian yang berikutnya saya panggil itu adalah yang non rekursif. Non rekursif itu adalah Fibo non rekursif cacah 2. Maaf, ini ketutupan videonya ya. Atau biar ini saya inikan saja. Cout NDL dan gitu ya. Jadi kita akan melihat apakah hasilnya sama ya, sama-sama. Kita mulai dari yang kedua dulu deh ya. Kedua ini kan harusnya 1 ya, 1 dulu. Oke, langsung kita eksekusi. Oh ya, ini harus kita kirim juga cacah 1. Nah, ini kenapa saya gunakan reference, karena kita kirim lagi variabelnya ya. Oh sorry, ini deret array ya. Jadi saya clear return Fibo ya. Nah ya. Deret Fibonacci kedua kurang cantik ininya ya. Kedua saya tambahkan titik 2 gitu ya. Nah. Ini NDL
n cacah 1 ini return oh iya, kita ini kepotong ya karena dia dieksekusi di sini. Kita tambahi INDL dulu. Ya ini ya. Kedua eksekusi pertama nilainya 1. Nilainya 1. Jadi sama-sama 1 ya. Nah, kemudian kita cari yang kelima. Sama-sama 5. Yang rekursif dipanggil sebanyak 9 kali. Yang non rekursif dipanggil 3 kali. Iterasinya 3 kali ya. Fungsinya dipanggil sekali tapi iterasinya 3 kali. Sementara yang rekursif itu fungsinya dieksekusi 9 kali. Sekarang kita coba dengan n sebanyak 10. N sebanyak 10, kita lihat yang rekursif berapa kali dan yang non rekursif berapa kali. Yang non rekursif itu iterasinya 8 kali. Ya, iterasinya 8 kali, sementara yang rekursif itu sampai 109. Ya, 109. Jadi hampir lebih dari 10 kali lipat. Ya. Lebih dari 10 kali lipat. Kita coba naikkan sedikit lagi. 11 sekarang. Sudah mulai agak lebih lama ya. Dia 9 nambah 1 ya. Sementara di sini sudah jauh lebih banyak. Bukan nambah lagi 10 tapi dari 109 menjadi 177. Jadi bertambah lagi 69. Ya. N-nya bertambah 1, dia bertambahnya 69 di sini. Gitu ya. Jadi seperti struktur pohon biner atau seperti piramida. Ya. Tambah tinggi lagi 1, maka landasannya itu tambah lebar begitu. Bertambahnya tambah banyak. Jadi kalau saya tambahkan lagi 1 menjadi 12, dia tidak akan bertambah 69 lagi tetapi lebih dari itu. Coba kita coba ya. Tapi yang non rekursif ya cuma bertambah 1. Jadi 9 menjadi 10. Ya. Kalau kita jadikan 12 N-nya. Nah, kan dari 9 menjadi 10 ya. Untuk N12. Tetapi yang rekursif itu dari 177 menjadi 287. Bertambah 110. Tadi bertambah 69, sekarang bertambah 110. Jadi dua kalinya bertambah. Jadi kalau saya tambahkan 1 digit lagi 13, maka ini bisa bertambah sekitar 200-an. Jadi sekitar menjadi 500-an kali eksekusinya begitu ya. Jadi terlihat di sini bahwa tidak selalu rekursif itu kinerjanya lebih baik. Ya. Tidak selalu kinerjanya lebih baik. Dari sisi coding itu terlihat lebih keren lah begitu ya. Jadi lebih
lebih jago kita programmingnya kalau menggunakan rekursif begitu ya, karena lebih susah kita telusuri. Tetapi dari sisi kinerja ternyata dia belum tentu lebih bagus daripada yang non rekursif. Cuma di sini kita membutuhkan array sejumlah n. Jadi kalau n-nya 12, kita membutuhkan array integer sejumlah 12 elemen ya. Sementara di sini secara eksplisit itu tidak terlihat penggunaan memori yang besar begitu. Tetapi bukankah setiap operasi ini juga membutuhkan memori? Ya. Paling tidak di sini kan terjadi return itu sebanyak 287 kali. Ya. Jadi ada sebanyak pemanggilan fungsi dengan mendeklarasikan integer n ini. Ya, itu sebanyak 287 kali. Sehingga ya rekursif ini juga butuh memori secara tidak langsung, itu dia butuh minimal 287 blok integer. Kenapa? Karena dia memanggil sebanyak 287 dengan deklarasi setiap kali panggil itu kan minimal satu ini. Ya, kalau cacahnya kita abaikan kan minimal butuh satu blok integer untuk menampung n parameter ini. Ya, parameter n ini ya. Sementara di non rekursif kan kita hanya butuh sekali saja manggilnya. Sehingga di sini kita butuh satu, tapi di sini kita butuh n. Ya. Jadi kalau 12 deret yang kita cari, kita butuh 12 blok integer. Ditambah 1, ya kita butuh 13 blok. Ya. Tetapi yang rekursif butuh paling tidak 287 blok. Jadi sebenarnya dari sisi konsumsi memori ya tetap rekursif juga banyak begitu ya. Cuma dia istilahnya tidak persisten memorinya. Boleh di reusable lagi karena setelah selesai dipanggil kan memori tersebut di dispose, kemudian bisa dipakai lagi oleh proses berikutnya begitu ya. Sementara kalau yang non rekursif, n blok memori ini sudah persisten, jadi harus di keep digunakan sampai fungsi ini selesai. Selama fungsi ini belum selesai ya ini nggak bisa digunakan oleh proses yang lain, artinya sudah di lock begitu untuk fungsi ini. Ya, perbedaannya di situ. Tetapi dari sisi kinerja terlihat bahwa jauh lebih cepat non rekursif dibandingkan dengan rekursif. Ya. Baik, demikian kira-kira pembahasan kali ini tentang perbandingan fungsi rekursif dengan non rekursif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di seri C++ berikutnya. Terima kasih.